Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring grafika komputer. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang algoritma penggambaran lingkaran. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang algoritma penggambaran lingkaran, kita harus memahami dulu definisi dari lingkaran. Apa itu lingkaran? Ya, jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusatnya. Ya, jadi dari pengertian tadi itu ada variabel jarak yang sama. Ya, jarak yang sama ini disebut sebagai jari-jari. Ya, jadi disebut sebagai jari-jari. Nah, lalu ada algoritma apa saja yang bisa digunakan untuk menggambarkan lingkaran? Jadi ada dua algoritma, ya. Yang pertama adalah algoritma sinus dan kosinus, dan yang kedua adalah algoritma Bresenham. Nah, algoritma sinus dan kosinus di sini penerapannya membutuhkan memori karena melibatkan angka pecahan, ya, serta komputasi yang rumit dalam menentukan nilai sinus dan kosinus, ya. Karena memang ada perhitungan, ya, untuk menentukan nilai sinus dan nilai kosinus, ya, dari setiap sudut yang nanti digunakan. Nah, lebih jelas tentang algoritma sinus dan kosinus jadi digambarkan pada gambar ini, ya, dimana untuk dapat menentukan titik X1 Y1, ini merupakan titik potongnya, itu X1 dapat diperoleh dari perhitungan cos alpha dikalikan dengan jari-jari R. Sementara untuk Y-nya, Y1 itu diperoleh dari sin alpha dikalikan dengan jari-jari R. Ya, dimana alpha di sini dia merupakan sudut yang nilainya dari 0 sampai 359 derajat. Ya, dari 0 sampai 359 derajat. Atau kita umumnya bulatkan jadi 360 derajat. Jadi kalau kita masukkan, ya, kita masukkan ke dalam rumus ini, maka kita akan memperoleh koordinat titik-titik yang membentuk sebuah lingkaran. Jadi minimal 360 titik. Ada 360 titik. Nah, tapi, ya, dalam penerapannya, ya, ini umumnya dalam penerapannya, jika kita menggunakan rentang sudut sampai dengan 360 derajat, itu biasanya akan bermasalah jika ukuran jari-jarinya sangat besar. Untuk jari-jari kecil ini sangat baik, udah tepat. Tapi untuk jari-jari yang sangat besar, nanti pasti hasil gambarnya itu akan putus-putus, ya, garisnya akan putus-putus. Sehingga solusinya nanti bisa dengan membuat nilai maksimum jari-jarinya ini 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya atau lebih dari itu. Nah, jadi seperti itu solusinya. Nah, ini dia tentang algoritma lingkaran. Adapun algoritma yang kedua itu adalah algoritma Bresenham. Ya, jadi algoritma Bresenham ini mirip seperti algoritma penggambaran garis lurus, di mana ia melibatkan hanya angka integer dan tidak membutuhkan pembagian. Jadi jika kita sudah lihat dari angka integer dan tidak membutuhkan pembagian, otomatis ini lebih efisien dan efektif dalam komputasinya. Nah, algoritma yang disajikan berikut ini hanya membahas pada kuadran 1. Ya, ingat kuadran 1 nilai X-nya dan Y-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Artinya semua bernilai positif. Nah, bagaimana algoritma Bresenham bekerja? Nah, jadi ini gambaran, ya, cara kerja algoritma Bresenham, bagaimana dia berpindah dari titik sebelumnya ke titik berikutnya. Nah, kita asumsikan titik awalnya adalah XI, YI. Maka dari titik awal di sini nanti dia akan berpindah ke salah satu dari 3 titik ini. Ya, ada titik yang terletak horizontal terhadap dia,
ya. Kemudian ada titik yang terletak vertikal terhadap dia, dan ada titik yang terletak diagonal terhadap dia, terhadap titik awal semua ya, titik x, y. Nah, untuk yang titik horizontal terhadap x, y, maka otomatis hanya x-nya saja yang berubah, yaitu x-nya bertambah 1, sementara y-nya tetap. Nah, untuk yang vertikal terhadap dia, x-nya yang tetap, sementara y-nya dikurangi 1. Nah, adapun yang posisinya diagonal, ya, posisinya diagonal, itu x-nya bertambah 1, x plus 1, dan y berikutnya dikurangi 1, y min 1. Nah, masing-masing titik horizontal, titik vertikal, dan titik diagonal ini memiliki jarak. Nah, jaraknya disebut terhadap garis lingkaran ya, disebut sebagai MH untuk yang horizontal, MV untuk yang vertikal, dan MD untuk yang diagonal. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini dia rumusnya. Jadi untuk menentukan jarak MH atau besar MH itu sama dengan nilai absolut. Ya. Nilai absolut, kemudian ini nih titiknya ya, titik x1 plus 1 kuadrat plus y1 kuadrat dikurangi r kuadrat. Nah, nilai absolutnya yang diambil ya. Kemudian untuk yang jarak diagonalnya, MD-nya itu adalah x1 plus 1 kuadrat ditambah y1 dikurangi 1 kuadrat dikurangi r kuadrat. Ya, nilai absolut juga. Dan terakhir untuk yang jarak vertikalnya itu adalah x1 kuadrat ditambahkan dengan y1 kurangi 1 kuadrat dikurangi r kuadrat. Nah, jadi sekali lagi, seluruh nilai ini adalah nilai absolut. Ya, nilai absolut MH, MD, dan MV. Jadi besar itu selalu nilainya positif. Jadi meskipun nanti hasil perhitungannya ini negatif, di dalamnya tetap harus dipositifkan. Ya, tetap harus dipositifkan. Nah, nanti dalam implementasinya, titik yang dipilih adalah yang paling kecil di antara MH, MD, dan MV. Jadi salah satunya dia akan berpindah ke yang titik bagian horizontalnya atau vertikalnya atau diagonalnya. Nah, ini gambaran umumnya. Nah, lalu bagaimana jika dengan kondisi yang lebih kompleks? Nah, ini dia untuk kondisi lebih kompleks. Ya. Jadi titik awal ya, ini titik yang sudah diketahui. Ini nanti bisa berpindah ke di antara 5 titik ini. Ya, di antara 5 titik ini. Jadi untuk titik yang 3 tadi pertama, yang horizontal, diagonal, dan vertikal, ada tambahan lagi ya. Ada tambahan lagi yang diagonal. Ini diagonal ke pojok kanan atas, kemudian diagonal ke pojok kiri bawah. Nah, di sini angka-angka di sini ini menyatakan kasus ya, kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, dan kasus 5. Nah, jadi setiap kasus ini nanti akan menjadi pilihan ya, akan menjadi pilihan apakah titik ini akan masuk ke kasus 1 ya, atau kasus 2, atau kasus 3, atau kasus 4, atau kasus 5 ya. Nah, dari sini dikembangkanlah algoritma Bresenham. Jadi untuk dapat menjalankan algoritma Bresenham ini, minimal kita harus tahu dulu titik awalnya, atau biasa disebut titik akhirnya, x, y. Ya, satu titiknya. Dan diketahui juga nilai R-nya, nilai jari-jarinya. Nah, setelah kita memperoleh informasi tersebut, baru kita bisa hitung pertama, ya, ini cara menjalankan algoritma Bresenham. Yang pertama kali dihitung adalah delta I-nya dulu. Nah, delta I ini diperoleh dari xi plus 1 kuadrat. Artinya titik yang sudah kita peroleh, titik awal yang sudah kita peroleh di x-nya itu kita tambahkan 1, kemudian kita kuadratkan, dan ditambah y minus 1 kuadrat. Jadi titik y awalnya kita kurangi 1, kemudian kita kuadratkan, dikurangi dengan jari-jarinya dikuadratkan. Ya, kemudian nilai delta I ini nanti akan masuk ke kondisi ya, apakah dia lebih kecil dari 0
apakah dia lebih besar dari 0 atau apakah dia sama dengan 0. Nah, jika delta I ternyata lebih kecil dari 0, ya, artinya nilainya minus, maka kita akan menghitung nilai alfa namanya, di mana nilai alfa ini merupakan selisih antara besar horizontal, besar, dan besar diagonal. Ya, selisih antara besar horizontal dan besar diagonal atau MH min MD. Maka ini masuk ke kasus 1 dan 2 namanya kalau kita perhatikan gambar sebelumnya, gambar yang ini. Jadi dia kasus 1 dan kasus 2. Nah, setelah kita memperoleh nilai alfanya ya dari perhitungan selisih MH dan MD, maka kita akan mengecek nilai alfa ini. Apakah nilai alfa lebih kecil atau sama dengan 0? Nah, jika dia memenuhi kondisi pertama, maka otomatis kita pilih yang titik horizontalnya, MH-nya. Sementara jika alfa lebih besar dari 0, maka yang kita pilih adalah titik ke arah diagonalnya, ya, yang MD-nya. Nah, kemudian untuk kondisi kedua, jika delta I lebih besar dari 0, maka dia termasuk ke dalam kasus 3 dan 4. Ya, kasus 3 dan 4. Nah, untuk kasus 3 dan 4 ini kita hitung nilai beta namanya. Nilai beta ini adalah selisih antara besar diagonal dengan besar vertikal atau MD min MV. Nah, jika kita nanti sudah hitung nilai betanya, maka kita masukkan ke kondisi pengkondisian untuk beta. Jika nilai betanya lebih kecil atau sama dengan 0, maka yang dipilih adalah titik diagonalnya. Sementara jika dia nilai betanya lebih besar dari 0, maka yang dipilih adalah titik ke arah vertikal, ya, di vertikal titik awal. Nah, adapun untuk delta I sama dengan 0, maka yang dipilih adalah langsung titik yang berada di daerah diagonalnya, yang di posisi diagonalnya. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan titik horizontal, titik diagonal, dan titik vertikal? Jadi pada rumus yang tadi sudah kita bahas, itu sebenarnya sudah dikasih tahu ya, kita sudah dikasih tahu titiknya. Untuk titik horizontal, ya, untuk titik horizontal, maka kita ambil saja nilai xi plus 1, yi. Nah, jadi ini aja yang dipakai ya, xi plus 1, yi. Artinya x-nya kita tambah 1, y-nya tetap. Nah, sementara untuk titik diagonal, ya, x-nya kita tambahkan 1, y-nya kita kurangi 1. xi plus 1, yi minus 1 jadinya. Sementara untuk yang arah vertikal, x-nya tetap, ya, y-nya kita kurangi 1, y minus 1. Maka kita sudah memperoleh titik berikutnya dari algoritma lingkaran Bresenham. Nah, ya, itu semua yang bisa kita bahas tentang algoritma penggambaran lingkaran dengan menggunakan algoritma sinus kosinus dan algoritma Bresenham. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan berikan contoh soal ya. Adapun untuk contoh soalnya akan kita berikan di video yang lain. Jadi tetap stay tune, semangat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.